Saya telah mengambil analisis perkembangan Pancasila dengan fokus pada salah satu periode sejarah krusial di Indonesia. Di sini ada peristiwa lahirnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 atau masa demokrasi terpimpin. Pancasila mengalami ujian berat pada masa ini ketika terjadi kebuntuan di konstituante atau lembaga penyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Perdebatan mengenai dasar negara antara blok nasionalis dan blok agama mengakibatkan stabilitas politik terancam. Menanggapi hal ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Pancasila tercantum dalam pembukuannya secara murni. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Inti dari peristiwa ini adalah keputusan untuk kembali ke kita atau dasar negara yang asli, Undang-Undang Dasar tahun 1945, demi menyelamatkan persatuan bangsa. Meskipun secara politik kekuasaan menjadi terpusat pada presiden, secara ideologis ini adalah upaya untuk mengunci Pancasila sebagai satu-satunya kesepakatan final bangsa Indonesia yang sempat goyah dalam perdebatan konstitusional. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin, nilai yang paling menonjol adalah nilai ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arti dari persatuan yaitu adanya kesadaran bahwa tanpa kembali ke Pancasila yang disepakati pada tahun 1945, risiko disintegrasi bangsa sangat besar karena perdebatan ideologi yang tajam di parlemen. Sementara arti dari kebijaksanaan yaitu peristiwa ini mencerminkan mengambil keputusan dalam keadaan darurat demi kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Di sini saya telah mengambil refleksi pribadi, yaitu pelajaran berharga dari peristiwa ini adalah bahwa stabilitas nasional memerlukan pondasi nilai yang disepakati bersama. Debat ideologis memang diperlukan dalam demokrasi, namun jika perdebatan tersebut justru mengancam eksistensi negara, maka kembali ke nilai-nilai dasar atau Pancasila adalah jalan tengah yang paling bijaksana. Saya melihat bahwa ego kelompok tidak mengalahkan keselamatan bangsa. Di sini ada relevansi bagi generasi muda saat ini. Bagi generasi muda, nilai ini sangat relevan terutama di era polaritas digital. Filter informasi. Di tengah banjir informasi dan perbedaan pandangan politik di media sosial, generasi muda harus menjadikan Pancasila sebagai titik temu agar perbedaan pendapat tidak berujung pada perpecahan atau cyberbullying. Gotong royong digital. Nilai persatuan dapat diwujudkan dengan membangun narasi positif yang menyatukan, bukan yang memecah belah, sehingga identitas sebagai bangsa Indonesia tetap kuat meskipun di dunia maya yang tanpa batas.